Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Al-ayah. Amma ba'du. Para jamaah sidang pengajian rutin Masjid Mutiara yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada detik ini, pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan restu untuk kita dapat menikmati indahnya beribadah kepada-Nya, nikmatnya bersujud, nyaman dan tenangnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang tidak ada lagi zat yang lain yang dapat kita gantungkan semua harapan dan juga keinginan dan juga seluruh keluh kesah kita. Mudah-mudahan setiap amal perbuatan yang telah kita perbuat Allah jadikan sebagai timbangan amal kebaikan kita sebagai investasi nanti di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita pun bersyukur pada saat ini alhamdulillah Allah berikan nikmat untuk kita masuk ke dalam bulan Muharram. Bulan yang pertama, bulan yang mulia, dan juga salah satu bulan yang sangat istimewa di dalam Islam, dan masuk ke tahun yang ke-1442 Hijriah. Bukan hanya waktu yang berganti, namun harus kita resapi dengan perjuangan para sahabat, tentunya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kerasnya berhijrah dari kota Makkah menuju Madinah, yang bukan hanya ditinggalkan hanya harta benda, bukan hanya ditinggalkan rumah dan ladang saja, namun sampai keluarga, sampai bisnis, seluruh apa yang ada di Mekah dulu yang menjadi harapan hidupnya, seluruhnya ditinggalkan menuju Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan para sahabat, begitupun dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kaitan kajian tema kita pada malam kali ini yaitu mengimani terhadap qadar ataupun beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berlanjut, agar tidak ngantuk di pertemuan awal ini, saya mau tanya terlebih dahulu. Kalaulah ada gula, jamaah sekalian, yang satu saya beli di warung, yang satu ternyata didapat dari hasil mencuri, apakah dua gula itu rasanya akan berbeda? Yang satu mah dapat beli di warung, di pahengki. Yang satu mah misalkan dapat nyuri. Apakah rasa gula itu akan berubah ataukah akan berbeda? Tetap akan manis. Iya. Mau dari manapun gula itu didapatkan, dia akan tetap terasa manis dalam lidah seseorang. Itu pun gambaran bagi orang-orang yang mendapatkan jerih payah hasil kekayaannya, uang yang didapatkannya sama-sama, dua-duanya pun uangnya baik yang dia terima dari hasil keringat yang baik dari jalan yang halal ataupun dari jalan yang syubhat bahkan haram sekalipun, tetap uangnya dapat dipergunakan. Namun proses untuk mendapatkannya lah itu yang dinilai dan dipandang dalam Islam. Jadi para jamaah sekalian, dalam syariat kita itu bukan seberapa banyak yang dapat kita kejar, namun proses mengejarnya lah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama seperti kita duduk di sini, kita menimba ilmu. Misalkan ada orang yang diberikan pemahaman kadarnya 5%,
Ada orang yang diberikan pemahaman 50%, ada yang sampai 90 bahkan 100%. Itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya adalah perjuangan kita untuk datang ke masjid, untuk mengorbankan waktu, untuk berlama-lama dan untuk berkenan tolabul ilmi lah yang itu benar-benar akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kefakihan seseorang itu tidak bisa diusahakan dengan dirinya pribadi. Saya ingin fakih, saya ingin fakih, tapi kalau Allah tidak memberikannya, tidak mungkin. Nah, maka dari itu kaitannya kita akan kaitkan dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi terhadap qadar yang salah satunya adalah rukun yang mesti kita wajib imani. Para jamaah sekalian, saya akan tuliskan terlebih dahulu definisinya. Ketika seseorang beriman atau mengimani kepada qadarnya Allah, qadar, maka dia harus memiliki keimanan yang pertama, membenarkan at-tasdiqu bi anna kulla muhdatsin, terhadap kulla muhdatsin, peristiwa yang terjadi, shadirun an ilmillah, itu berdasarkan sepengetahuan Allah. Dan yang kedua, berdasarkan qudratihi wa iradatihi, berdasarkan juga dengan kekuasaannya. Dan yang ketiga, berdasarkan dengan kehendaknya. Ini secara umum, secara global, secara singkat, simpelnya, ketika seseorang beriman kepada qadar, maka dia harus membenarkan dan meyakini bahwasanya setiap apa yang terjadi di muka bumi ini seluruhnya berdasarkan ilmu Allah, qudrahnya Allah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hal yang terjadi melainkan Allah pasti mengetahuinya, dan itu berdasarkan dari kekuasaan dan juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang timbul pertanyaan, lantas kita sering dengar bukan hanya qadar saja, namun ada qada ya, dan juga qadar. Yang saya ingin tekankan di awal, Bapak-bapak dan juga jamaah sekalian, jangan sampai ada pemahaman bahwasanya ketika kita beriman kepada qada, tandanya kita itu beriman kepada peristiwa atau segala hal yang terjadi yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Qadar itu beriman kepada takdir Allah yang buruk. Nah, itu adalah sesuatu pemahaman yang salah. Dan saya dapatkan itu ketika saya masih kecil. Jadi apa bedanya qada dan qadar katanya? Qada itu mengimani terhadap takdir Allah yang baik. Qadar itu mengimani terhadap takdir Allah yang buruk. Padahal itu tidak benar. Yang benarnya adalah kalau qada itu adalah hukmullah. Hukmullah Ta'ala, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, azlan biwujudi syai'i au adamihi. Nah, hukum Allah yang terbentuk, yang ada dari sebelum masa diciptakannya bumi, masa diciptakannya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk kita. Maka qada itu dia paling awal. Allah sudah menciptakan qada, hukum-hukum Allah terhadap segala setiap apapun azlan, ketika masa azali. Saya tulis di sini masa azali. Masa azali sebelum ada penciptaan. Biwujudi syai'i au adamihi. Biwujudi syai'i
au adami. Mengenai pengadaan terhadap sesuatu ataupun peniadaannya. Nanti saya akan jabarkan ketika saya setelah selesai tuliskan mengenai definisi qadar. Qadar. Nah, dituliskan dan didefinisikan sebagai ijadullah. Ta'ala asy-syai'a. Ijadullah, pewujudan yang Allah berikan terhadap sesuatu, apapun itu seluruhnya, ala kaifiyatin, khassatin, mengenai kaifiat khususnya. Nah, fi waqtin khasin, pada waktu yang khusus pula. Para jemaah sekalian, kalau qada, hukum Allah tentang segala sesuatu sebelum adanya penciptaan, mengenai pengadaan sesuatu ataupun peniadaannya, kita ambil kesimpulan ini terjadi itu qadim, pada waktu yang terdahulu. Tapi kalau qadar, ijadullahi ta'ala asy-syai'a, pewujudan yang Allah lakukan terhadap sesuatu ala kaifiyatin khassatin, mengenai kaifiat tata cara yang khususnya, fi waqtin khasin, pada waktu yang khususnya pula. Nah, ini terjadi itu pada saat kita ada. Maksudnya saya berikan contoh seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya Farhan itu akan lahir. Farhan itu hidup di dunia nanti. Itu masuk ke dalam qadanya Allah Subhanahu wa taala. Dituliskan sebelum adanya saya. Nah, adapun nanti, oh ternyata Farhan itu dilahirkan dari orang tua si A dan si B. Sepasang orang tua yang hidup di Subang. Itu adalah qadarnya Allah. Dan ketika lahir, misalkan jam berapa, lahirnya seperti apa, proses kaifiatnya seperti apa secara rinci dan khusus, pada waktu yang khusus, itu menandakan dari qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham tidak? Qada itu sebelumnya, misalkan dunia itu pasti akan hancur. Itu masuk qada. Nah, bisa jadi seperti itu. Ini adalah apa yang saya ambil dari definisi yang paling masyhur dari para ulama, membagi mengenai qada dan qadar itu seperti itu. Qada itu planningnya, eksekusi secara langsung di lapangan, itu qadarnya. Barangkali seperti itu. Ataupun qada itu secara umum globalnya, diperincinya itu qadarnya, itu batasan-batasan waktu, kaifiat yang khusus dengan qadarnya itu. Indonesia, nah, dijajah, qada. Kapan dijajahnya, qadarnya berapa lama waktunya, siapa yang menjajahnya, bagaimana proses kemerdekaannya, itu adalah masuk dalam qadar. Orang saya pasti mati. Bagaimana nanti matinya, di bumi mana, belahan mana yang saya akan tempati nanti, proses matinya seperti apa, husnul khotimah atau suul khotimah seperti apa, itu masuk ke dalam qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dari definisi. Namun yang perlu difahami pula, ketika ada kata yang diungkapkan qadanya Allah, qadarnya Allah, kita pun boleh menginterpretasi, boleh memahami dengan istilah tersebut bahwasanya tidak ada bedanya antara qada dan qadar. Namun ketika kata itu dipadukan, dikhususkan, maka ini adalah perbedaannya.
Seperti itu. Sampai sini paham tidak? Insya Allah ya. Nah, dan juga bapak-bapak sekalian, saya berikan contoh yang lain. Qadha itu merupakan hukum-hukum Allah. Contohnya, Allah jadikan di dunia ini adanya siang dan adanya malam. Qadar itu batasan-batasannya. Berapa jam waktu yang akan didapatkan, khususnya di Indonesia. Siangnya berapa jam, panasnya seperti apa, itu adalah masuk ke tataran qadar. Itu yang membedakan. Nah, jadi secara umum kita dapat bedakan antara qadha dan qadar. Mudah-mudahan dapat difahami. Bila ada pertanyaan langsung saja diutarakan. Nah, kita selanjutnya masuk ke dalam dalil-dalil mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebagaimana yang tadi saya sebutkan di awal, di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami, kulla syai'in khalaqnah, terhadap segala sesuatu itu kami menciptakannya biqadarin, menurut ukuran-ukurannya. Semuanya itu ada ukurannya, semuanya itu ada batasnya. Baik kita, itu pasti Allah berikan batasan-batasan hidup. Begitupun apa yang kita dapatkan dalam fisik kita itu menurut ukuran yang sudah Allah sempurnakan. Nah, yang kedua, dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang menimpa mengenai musibah fil ardi, di belahan bumi, wala fi anfusikum, dan juga tidak menimpa diri kalian, illa fi kitab, melainkan seluruhnya sudah tertulis di dalam kitab. Min qabli an nabra'aha, dari sebelum kami menciptakannya. Sebelum diciptakan seluruh tulisannya itu sudah ada. Musibah yang akan terjadi sudah ada. Sakit yang akan kita terima Allah sudah tuliskan seluruhnya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal yang seperti itu menurut Allah itu adalah perkara yang sangat mudah. Apa manfaat yang utama mengenai seseorang ketika dia memiliki keimanan yang sempurna mengenai qadar dan qadanya Allah Subhanahu wa taala? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian itu tidak kecewa, agar kalian itu tidak merasa berputus asa ala ma fatakum, terhadap apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan juga kalian tidak berlebih-lebihan bergembira terhadap apa yang datang terhadap kehidupan kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah, dan Allah itu tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan juga membanggakan dirinya. Para jamaah sekalian, ketika misalkan kita timpa sakit, Allah berikan pada saya sakit kemarin, alhamdulillah sekarang sudah agak bagus, agak mendingan. Sedikit saja sakit yang dirasakan di bagian lengan, di daerah dalamnya. Luar biasa. Kalau difikirkan itu, ya Allah meni berat-berat. Tapi karena ada rasa percaya dalam diri, ini teh sudah diberikan oleh Allah. Allah sudah menuliskannya. Kita jadi balik lagi kepada Allah. Allah yang telah memberikannya. Allah yang telah memberikannya. Jangan terlalu sedih. Contoh yang lain, ketika misalkan ada seseorang mendapatkan kesuksesan dalam karirnya. Anak-anak sekolah dapat ranking 1 misalkan ya. Ketika udah didapatnya jangan membanggakan diri. Wih, ini berkat kerja keras saya lah saya dapat ranking 1 ini. Balik lagi di situ ada apa? Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian Allah telah menuliskan hal tersebut. Kalian jangan sampai salah merasa bangga, merasa senang sehingga menyombongkan dirinya dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ini terjadi banyak loh, Pak. Dalam hal yang kecil, mohon maaf, ada seorang dokter misalkan ketika pasien didatangkan dengan kondisi yang gawat darurat, masuk ke UGD, langsung dioperasi, meninggal, keluarlah dokter sambil berkata, aduh, apalah daya. Kita sudah semaksimal mungkin menguatkan tim dan juga menguatkan segala upaya kita untuk menolong, namun ternyata Allah berkata lain.
Itu ucapan dokter ketika pasiennya meninggal. Tapi ternyata ketika misalkan pasiennya selamat, alhamdulillah berkat kerjasama tim semuanya kita dapat melewati masa-masa ini dan pasien sudah melewati masa kritis. Lupa sama Allah. Kadang-kadang seperti itu. Hari ketika hal yang jeleknya timbakan kepada Allah, tapi yang bagusnya lupa terhadap Allah. Nah, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya di dalam surat At-Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami melainkan apa-apa yang telah Allah gariskan, yang Allah tuliskan untuk kami. Huwa maulana, Allah lah sebagai pelindung kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Jadi kalau Allah belum menghendaki, kalau tidak ada catatannya untuk diri kita, maka tidak akan terjadi. Banyak video-video sekarang yang beredar ketika ada seseorang yang berjalan kaki, suami istri, tiba-tiba dari belakangnya ada ban truk yang terlepas dengan kondisi yang sangat kencang, membabi buta, hingga tas terkenalah suaminya, tersungkur, kena kepalanya tersungkur di samping istrinya. Kalau menurut kita, ya Allah, istrinya masih berdiri tegak, malah masih berjalan ketika melihat suaminya tersungkur, suaminya langsung meninggal. Ada yang lain, ketika ada seorang yang sedang berjalan kaki, ternyata ada pengendara motor yang sedang melajukan kendaraannya dengan kencang, tersenggol oleh mobil. Des! Itu Pak, sedikit lagi terkena. Namun ketika memang Allah belum menakdirkan, seorang yang berjalan kaki itu lewat aja. Padahal motornya itu motor sport yang besar, kalau kena sedikit aja pasti terpelanting. Itulah dimana bukti bahwasanya segala apa yang terjadi itu berdasarkan apa yang telah Allah gariskan bagi kita. Kalau garisnya udah ada, tulisannya udah ada, pasti kena mau kemanapun kita beranjak. Sama tentang virus corona pun, sekuat apapun kita menahan, secanggih apapun teknologi yang kita gunakan untuk menangkal virus tersebut, tapi kata Allah, ada nama kita dalam setiap butiran virus tersebut, maka akan datang kepada kita, pasti kita akan kena. Sebaliknya pun bisa terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, para jamaah sekalian, biar tidak bingung, kita tambahkan materinya. Para ulama menjabarkan bahwa yang disebut dengan qada ataupun takdir yang telah Allah gariskan dalam kehidupan kita, itu yang pertama ada yang bersifat, nah ini yang harus difahami dengan jeli, penting ini, mutlak, dan ada yang satu laginya itu dengan ikhtiyari. Ada takdir Allah yang bersifat mutlak, ada takdir Allah yang bersifat ikhtiar. Kalau mutlak itu, dia sudah mutlak, tidak ada lagi kewenangan ikhtiar seorang manusia untuk menjadikan takdir Allah itu berubah. Yang masuk ke dalam mutlak itu adalah yang pertama, penciptaan. Yang dimaksud penciptaan pula nanti di sini dilahirkan. Contoh, setiap manusia itu tidak pernah dapat memilih dia lahir dari rahim yang mana. Setiap manusia tidak akan dapat memilih dia merequest ingin tubuh mancung mata seperti apa. Itu adalah takdir yang mutlak Allah berikan. Tidak bisa diganggu gugat. Allah berikan iman jadi orang Cimahi, Rizki jadi orang Cianjur, gak bisa dipilih. Gak milih kan, jadi orang Cianjur. Enggak, itu adalah berdasarkan mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya mengenai apa-apa yang ada di
langit dan bumi. Misalkan seperti masalah malam yang gelap, udah gitu siang terang benderang, angin yang menyejukkan, itu adalah sesuatu yang mutlak. Dalam diri seorang manusia pun ini masuk ke dalam organ tubuh dan fungsinya. Allah sudah jadikan mulut kita tempat untuk masuknya makanan, bukan dari mata. Tidak ada seseorang yang dapat menghirup udara dari telinganya. Seseorang menggenggam itu dengan tangannya. Itu adalah sesuatu yang memang sudah Allah berikan fungsinya, organ tubuhnya itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jantung tugasnya untuk menyebarkan darah dengan detakannya. Seperti itu. Dan juga orang ketika makan, dia cuma tahu sampai mulutnya saja mengunyah, tapi sudah melewati kerongkongannya, dia tidak tahu lagi bagaimana proses makanan itu. Nah, itu adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kemutlakan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sebagian dari rizki. Rizki yang didapatkan oleh manusia. Kita khususkan dulu, misalkan saya berikan contoh itu rizki yang didapatkan berupa makanan, berupa materi, berupa gaji. Nah, ada yang memang rizki itu dia sudah mutlak. Walaupun seseorang menahan-nahannya, walaupun seseorang tidak mencarinya, pasti datang. Contohnya misalkan saya diam di rumah saja, ternyata ada yang datang. Pak, ini sedikit. Ada yang bawa kresek dalamnya makanan atau apapun. Kita nggak minta, kita nggak berusaha cari, tapi ternyata dia datang. Itu yang tidak bisa ditolak-tolak. Dan selanjutnya adalah ajal, kematian. Ini pun sama, tidak bisa ditolak-tolak. Kapanpun dia datang, bagaimanapun kondisi kita, sudah bertaubat ataukah belum, ketika sudah datang, sudah tidak bisa ditunda-tunda. Itu adalah sesuatu yang mutlak. Nah, adapun ikhtiar, secara garis besar itu mengenai af'alul ibad. Apa itu af'alul ibad? Perilaku ataupun perbuatan manusia. Contohnya seseorang dia sholat, dia meninggalkan sholat, itu berdasarkan takdir Allah yang ikhtiar. Di dalamnya ada ikhtiar yang dilakukan dan ikhtiar yang dilakukan itu adalah sesuatu yang telah Allah gariskan. Bukan hanya Allah gariskan, Allah pun mengetahuinya berdasarkan ilmu dari Allah. Contoh, misalkan kita masuk ke restoran. Ketika masuk ke restoran, buka menu. Banyak tuh makanan-makanan yang mau dipilih. Kita misalkan pilih ayam bakar. Walaupun di situ misalkan ikan, cumi-cumi semuanya ada, tapi kita pilih itu. Itu berdasarkan ikhtiar. Itu berdasarkan ikhtiar seseorang. Atau saya misalkan datang ke masjid ini pakai baju, pakai sarung setelan seperti ini. Ini berdasarkan af'alul ibad, perilaku perbuatan saya sendiri yang ada kaitan dengan ikhtiar yang saya lakukan. Di samping itu, dan itulah yang telah Allah gariskan, dan Allah mengetahui hal itu. Allah sebelumnya sudah tahu Farhan datang ke masjid dan menggunakan pakaian yang ini, dan kita tidak diberikan, tidak ada rasa istilahnya tidak ada rasa tuntutan. Dalam arti ijbar itu dipaksa. Tidak ada rasa paksaan. Ketika saya ingin mengenakan baju ini tidak dipaksa. Saya yang memilihnya. Contoh, misalkan saya ini kajian sekarang. Ketika saya ingin dan juga saya melakukan kajian, maka kajian. Dan itu adalah sesuatu yang telah Allah ketahui dan Allah gariskan hal itu. Sampai sini paham tidak? Agak pusing saya jawab sekali. Boleh. Tapi juga ada ngomong
Allah itu kan sudah juga memberikan pemahaman misalnya berdoalah kalian. Nah, dengan doa itu berarti kan kita memohon. Apakah itu juga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah mengabulkan itu bisa keluar dari atau katakanlah keluar dari takdir ini. Terus kan ada juga di surat apa itu surat di mana surat kesulitan ada kemudahan dan sebagainya. Betul. Kalau merupakan bagian dari ini, itu aja. Betul. Yang pertama, apakah doa dapat merubah takdir? Barangkali itu ya. Mungkin. Nah, ada sebagian ulama yang menyatakan selama misalkan doa tersebut itu berkaitan dengan sesuatu yang memang dapat dirubah di dalam takdir Allah, maka dapat berubah. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat, kalau tidak salah surat apa ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat menghapuskan catatan tulisan yang telah ada di kitab Lauhil Mahfuz, dan baginya adalah sesuatu yang dia kehendaki. Dalam arti ketika Allah menghendaki, misalkan ada seseorang yang sebetulnya misalkan ajal kematiannya itu usianya 60 tahun misalkan, karena meminta kepada Allah agar ditambahkan usia, diberkahi usia, dan juga misalkan karena rajin silaturahim, karena ada hadis yang menyatakan dengan silaturahim yunsa'alahu fi atharihi, itu juga bisa dipanjangkan juga usianya walaupun ada perbedaan dalam masalah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bisa jadi Allah akan menambahkannya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada juga ungkapan yang menyatakan tidak ada yang mampu merubah takdir melainkan doa. Nah, itu dia. Kalau misalkan inna ma'al usri yusron, sesungguhnya bersama kesulitan itu adalah kemudahan, itu adalah fase dalam menjalani kehidupan. Setiap muslim harus yakin ketika ditimpakan sesuatu yang susah, pasti Allah pun akan memberikan jalan keluarnya. Nah, kalau itu mengenai permasalahan yang ditimpakan kepada setiap muslim. Yakinlah ketika Allah berikan tantangan, rintangan, kesulitan, pasti Allah pun memberikan solusinya. Barangkali itu yang dapat ditafsirkan di dalam ayat tersebut. Manusia itu tidak nasib tergabung dari usaha yang dilakukannya, itu apa itu ada itu apa itu surat Arab itu surat 13 ya, gimana itu yang Allah tidak akan mengubah nasib. Oh, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, betul. Ada yang apa tergantung yang diusahakan ya, jadi artinya dengan tidak berubah nasib seseorang, bagi orang itu harus berubah diri. Iya, betul. Iya. Itu gimana itu? Iya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau tidak salah itu bunyi ayatnya. Yang saya dapat baca di dalam tafsirnya, ternyata itu bukan dalam arti seseorang itu misalkan dari Allah Akbar. Nah, itu di dalam ayat tersebut dinyatakan bahwasanya Allah itu sudah memberikan kebaikan dari awal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sehingga kebaikan yang Allah telah berikan dari awal itu dapat berubah akibat perilaku manusia. Yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah kelompok-kelompok orang tersebut. Allah itu pada awalnya dari penciptaan manusia, dari penciptaan seluruh alam yang ada di bumi ini, seluruhnya Allah sudah ciptakan dengan seimbang. Sudah Allah ciptakan dengan baik seluruhnya, teratur seluruhnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga merekalah manusia-manusia itu sendiri yang merubah-rubahnya sehingga menjadi tidak baik lagi. Tafsiran di dalam ayat tersebut itu adalah mengenai penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau diartikan dengan ayat motivasi itu kurang pas sebetulnya kalau melihat dari asbabun nuzulnya, kurang pas. Nah, jadi memang kalau misalkan ingin mendapatkan kesuksesan, ingin mendapatkan kekayaan, maka berbisnis, maka berusaha, jangan pantang menyerah. Kan cukup seperti itu sebetulnya.
sadar gitu. Iya. Dengan takdir lah itu, tapi artinya dengan usaha tadi Allah memberikan jalan untuk merubah takdirnya atau gimana? Ya, dalam satu sisi pemaknaannya itu bisa jadi benar. Kita itu harus berubah menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Jangan hanya cukup dengan apa yang kita dapatkan, kita harus lebih. Nah, secara pemaknaan itu betul, benar seperti itu. Nah, namun kalau misalkan dilihat dari tafsirannya, yang saya ketahui seperti ini. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ini jamaah sekalian belum selesai. Nah, sekarang saya akan tanya, kalau misalkan ada seorang pencuri yang datang kepada kita, kenapa kamu mencuri? Saya mencuri karena takdir Allah. Bagaimana? Apakah itu benar atau salah? Antara yang mutlak dengan yang barangkali masuk yang kedua. Nah, itu dia. Dia salah, bisa jadi berubah. Betul. Ya, nah itu dia. Jadi tergantung dari kembali pada Allah, tergantung dari kita. Ada anak yang zina, ketika dia diambil, saya berzina, itu sudah suratan dari Allah Subhanahu wa taala, saya harus berzina. Kan ada yang seperti itu. Nah, itu dia. Jangan salah untuk memahami qadarnya Allah. Disinilah pentingnya kita memahami kemutlakan dalam takdir dan ikhtiar dalam takdir. Ini adalah kaitan perilaku perbuatan manusia. Kalau kita balikan tanya, memang Allah menyuruhmu untuk melakukan zina? Memang Allah yang telah memaksamu sehingga kakimu itu berjalan ke tempat sehingga engkau mencuri? Apakah seperti itu? Tidak. Karena dia sudah memilih dengan sadar. Allah Subhanahu wa taala sudah berikan sense apa yang halal, apa yang haram. Dia ikhtiarnya salah. Walaupun pada hakikatnya Allah sudah mengetahui dan itu adalah sebagai garisan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang fatal lagi, ada fatal. Artinya kan setiap kita akan dilahir dari ini, kan Allah memberikan semacam kayak di apa? Vitamin kalau dia bilang. Kamu sebelum dilahirkan nih, ini. Kamu Muslim, kamu Allah ini semua. Kita tahu sudah. Tetapi ya kembali kepada mungkin Allah juga mencoba. Tiba-tiba dilahirkan ke ibunya yang Nasrani, kafir. Betul. Karena larut jadi akhir jadi kafir. Padahal sudah disumpah atas dirahim itu. Itu juga barangkali itu. Karena itu sengaja beri Allah mencoba kita barangkali. Nah, itu dia. Cuma karena kita nggak tahu dulu bagaimana. Nah, kita jadi berubah. Sekarang kita tanya aja, kita sadar gak ketika kita dibaiat oleh Allah untuk menjadikan Allah sebagai Tuhan kita? Kita tidak pernah tahu, melainkan Allah yang memberi tahu. Dan orang-orang kafir pun mereka, apalagi orang kafir, mereka tidak akan pernah merasa sadar dan merasa tahu bahwasanya mereka dibaiat dulunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara fitrah di dalam hati setiap manusia ada hanif. Dia akan condong terhadap sesuatu yang lurus, termasuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab perkara itu, karena hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kemutlakan Allah. Nabi Muhammad saja tidak dapat untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi kita pun berlepas diri mengenai masalah itu. Namun kita pun jangan sampai berhenti untuk berdakwah. Jangan sampai berhenti untuk berdakwah. Karena yang ditakutkan para jamaah sekalian, ada orang yang belum memahami mengenai takdir, qada dan qadarnya Allah dengan sempurna, saking bingungnya sehingga mereka meninggalkan ini. Seakan-akan mereka tidak percaya karena tidak masuk ke dalam akal mereka. Kunaon sih Allah teh entos nyiptakeun urang, udah menciptakan kita, udah menggariskan kita, udah tahu kita bakal bahagia atau sengsara, tapi kenapa Allah masih menyuruh kita? Bahkan Allah itu merasa senang ketika kita bertobat, padahal Allah tahu sendiri, Allah yang menciptakan kita. Kan itu teh bingung kalau dijawab. Betul? Kenapa sih Allah menciptakan manusia itu tidak seluruhnya taat saja kepada Allah biar Allah itu tidak terkesan zalim? Kenapa harus sampai ada orang-orang kafir? Kenapa Allah pilih kasih memberikan hidayah? Apakah ranah kita di situ untuk menjawabnya? Kan seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus memahami mengenai
qada dan qadarnya Allah. Mungkin ini tidak bisa satu sesi. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Kita tampung dulu semua aspirasi dan pertanyaan-pertanyaan yang ada mengenai qada dan qadar. Nanti kita akan kupas satu persatu di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.